Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Izky Hermawan, NIM 20200210049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penggunaan Rotten F dan berbagai macam media sebagai pertumbuhan stek jambu kristal atau Basidium guajava L. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jambu kristal merupakan buah yang tergolong buah klimaterik yang dapat mengalami peningkatan respirasi setelah dipetik dari pohon. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya produksi etilen yang dapat menyebabkan lonjakan respirasi sehingga buah mengalami pematangan. Tanaman jambu kristal adalah jenis tanaman tahunan yang cara perkembangbiakannya lebih sering menggunakan teknik perbanyakan cara vegetatif, seperti mencangkok dan menyambung. Teknik tersebut memiliki kelemahan produksi bibit yang dihasilkan tidak dapat memenuhi standar pasar sehingga perlu adanya teknik perbanyakan yang modern seperti stek pucuk. Perkembangbiakan dengan cara stek dapat menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang sama dengan indukannya. Sifat ini meliputi ketahanan terhadap serangan penyakit dan rasa buah dan sebagainya. Rotten F dapat mempengaruhi proses fisiologis seperti dalam permeabilitas membran, mendorong pembesaran sel pada batang, mempercepat pembesaran sel akar, dan memperbanyak jumlah akar. Yang kedua yaitu permasalahan. Nomor 1, adanya apakah dosis Rotten F dapat mempengaruhi pertumbuhan stek tanaman jambu kristal? Nomor 2, apakah perbedaan media tanam dapat mempengaruhi pertumbuhan stek tanaman jambu kristal? Tujuan penelitian mengetahui dosis atau konsentrasi hormon Rotten F yang mendukung pertumbuhan bibit stek jambu kristal terbaik. Nomor 2, mengetahui komposisi media tanam yang mendukung pertumbuhan bibit stek jambu kristal terbaik. Selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Yaitu jambu kristal. Cara morfologi, tanaman jambu kristal memiliki sistem perakaran tunggang, batang tanaman tegak, berkayu keras, liat, dan tidak mudah patah. Percabangannya banyak ditumbuhi tunas dan di setiap mata tunas tersebut tumbuh menjadi cabang-cabang yang menghasilkan buah. Daunnya termasuk daun tunggal, berbentuk bulat, panjang, dan langsing dengan ujungnya yang tumpul, berwarna hijau atau kekuning-kuningan. Tata letak daun saling berhadapan dan helai daun kaku serta tebal. Bagian bunga termasuk bunga sempurna atau hermafrodite. Buah jambu berbentuk bulat tidak merata, warna daging buah putih, kulit buah tipis dan permukaan halus tidak merata. Buah berasa manis, kurang manis, bahkan hambar. Biji jambu kristal berbentuk bulat, berukuran kecil, dan berwarna putih kekuning-kuningan atau krim. Biji bersifat keras dan permukaannya halus. Yang kedua yaitu Rotten F. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan persentase pertumbuhan stek pucuk yaitu dengan menggunakan Rotten F. Rotten F ialah salah satu zat pengatur tumbuh yang termasuk dalam kelompok auksin mengandung senyawa naftalenat dan idolone yang bersifat memacu perkembangan merisistem akar adventif. Hal ini dapat dipahami mengingat fungsi auksin yang mempengaruhi proses fisiologis seperti dalam permeabilitas membran, mendorong pembesaran sel pada batang, mempercepat pembesaran sel akar, dan memperbanyak jumlah akar. C yaitu media tanam. Media tanam adalah tempat hidup bagi tanaman, sehingga media tanam yang baik harus mampu menyediakan air dan unsur hara dalam jumlah yang cukup bagi pertumbuhan. Media tanam yang berupa campuran tanah, bahan organik, memberikan dua keuntungan, yaitu berperan sebagai media pertumbuhan akar dan penyedia unsur hara dan air untuk pertumbuhan berakaran. Ya, selanjutnya yaitu hipotesis. Pengaruh pertumbuhan stek dengan menggunakan media tanah, pasir, dan kompos dengan perbandingan 1:1 dengan hormon Rotten F 75 ppm diduga memberikan persentase hidup, jumlah daun, dan panjang tunas cukup efektif. Selanjutnya, tata cara penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2022. Lokasi penelitian dilakukan di lahan di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain sprayer, gelas ukur, plastik sungkup, gunting, ember, cetok, pipet, polybag, alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah, pasir, kompos, indukan jambu kristal, dan rotten F. Cara penelitiannya. Yang pertama yaitu penyiapan media tanam. Yang kedua pemeliharaan dan pemotongan bahan stek. Yang ketiga penyiapan zat perangsang tumbuhan. Yang keempat penanaman. Yang kelima pemeliharaan stek. Variabel pengamatan. Yang pertama persentase hidup. Yang kedua jumlah daun. Yang ketiga panjang tunas. Metode penelitian. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK yang disusun secara faktorial dengan dua faktor yang diamati yaitu yang pertama faktor jenis media T1 sama dengan tanah banding pasir 2:1, T2 yaitu tanah banding kompos 2:1, yang ketiga yaitu tanah banding pasir banding kompos dengan perbandingan 1:1:1. Yang selanjutnya yang kedua faktor hormon penumbuh akar. H0 sama dengan tanpa hormon penumbuh akar atau kontrol. H1 sama dengan roten F konsentrasi 75 ppm. H2 sama dengan roten F konsentrasi 100 ppm. Sehingga seluruhnya terdapat 9 kombinasi satuan percobaan dan setiap perlakuan diulang 3 kali. Dengan demikian terdapat total 27 kombinasi satuan percobaan yang disusun secara acak. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis of variance atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh nyata perlakuan. Apabila terdapat pengaruh nyata pada uji F 5%, pengujian dilanjutkan dengan uji BNT 5%. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Itu Eva Mayasari, Lukas, Budi Pramana, Yuni Sri Rahayu 2012, pengaruh pemberian filtrat bawang merah dan berbagai konsentrasi pada roten F terhadap pertumbuhan stek batang tanaman jambu biji Residium guajava L di Universitas Negeri Surabaya. Kedua yaitu Kasani Nur Trinaningsih, Arman Junaidin, Siti Wahyuni 2021, pengaruh takaran roten F dan panjang stek pucuk terhadap pertumbuhan bibit jambu biji Residium guajava L, Cultivar Kristal, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Layout penelitian. Yang pertama pada barisan pertama yaitu T2H0, T1H1, T1H0. Barisan kedua yaitu T2H1, T2H2, T3H0. Barisan ketiga T3H2, T3H1, T3H2. Barisan keempat T1H0, T1H1, T3H1. Barisan kelima T2H2, T2H1, T3H0. Barisan keenam yaitu T1H2, T2H0, T3H2. Barisan ketujuh yaitu T3H1, T1H2, T1H1. Dan barisan kedelapan T3H1, T3H0, T2H0. Dan yang terakhir T1H2, T2H0, T3H1. Sekian presentasi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.